Kita lihat dulu. Ini saya ada buat untuk sortirnya. Nih, saya menggunakan array biar dia bisa sortir sih. Untuk ini kita pakai function namanya sort. Terus kita masukkan dulu angka itu, kita buat array 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Jadi kita nanti tinggal masukkan aja. Nah, ini adalah codingan untuk formnya karena saya memakai GUI yang form. Nih, berarti saya coba dulu di localhost. Kita pakai localhost sortir angka. Nah, ini adalah GUI-nya. Jadi misalnya kita masukkan 89, 12, 16, 54, 99. Nah, kita tekan sortir, dia akan otomatis tersortir dari yang paling kecil sampai paling besar, 12, 16, 54, 89, dan 99. Terima kasih. Tentang project saya yang konversi suhu. Nah, ini udah saya buat. Saya memakai bahasa PHP ya di sini. Dan ini adalah codingan untuk logikanya. Jadi kita masukkan dulu rumusnya, kita variabelnya kita isi dulu. Terus kita masukkan rumusnya dalam variabel ini. Lalu outputnya ini kita keluarin di sini. Jadi kalau untuk ini adalah codingan untuk GUI-nya karena saya memakai web base. Jadi kita di sini localhost, namanya itu konversi suhu. Nah, ini misalnya kita masukkan suhunya 10, kita konversi, dia akan menjadi gini. Kita akan buat tabel, ada suhunya, ada Kelvin, Reaumur, Fahrenheit, dan Celsius. Karena kita base-nya ini dari Celsius. Terus kita jadikan Kelvin, Reaumur, ataupun Fahrenheit. Nah, ini saya akan menunjukkan codingan dari Python, materinya tentang linked list. Ini saya udah buat kelas node, kelas order list juga. Uh, ini kelas-kelas untuk membuat sebuah linked list. Yang saya buat ini sekarang adalah single linked list. Nih, pas saya run, ini hasilnya. Sudah sesuai dengan apa yang ada pada linked list. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas dari fungsi function dan pointer. Eh, Kami menggunakan bahasa C untuk membuat tugas kali ini, yaitu codingannya ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan function itu. Function itu yaitu int main, berfungsi melakukan eksekusi dari sekelompok pernyataan yang diberikan. Kemudian pointer itu sebuah petunjuk sebuah variabel dan memiliki alamat dari variabel yang ditunjuk. Oke, di sini sudah ada codingannya itu. Pointer int b sama dengan 200, kemudian int bintang address b. Bisa kita lihat di sini printf value b atau nilai dari b, kemudian yang di bawahnya ada printf address b, yaitu alamat dari si b. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, sini sudah muncul value b atau nilai b itu 200 sama seperti yang sudah ada di codingannya. Kemudian address b. Address b ini adalah 000062FE14. Oke, sekian dari presentasi kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas big data. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Robi, yang kedua ada Frandika Antoni Saputra, itu saya sendiri. Yang ketiga ada Melvin, keempat ada Raja Muhammad Isnu. Oke, di sini ada apa itu big data. Big data itu adalah segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses
jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional. Kemudian ada fungsi big data. Fungsi big data yang pertama itu adalah menentukan dan menganalisa penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem. Kemudian dengan penggunaannya saat ini juga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penyimpanan data. Yang kedua, dapat digabungkan dengan sistem dan perangkat teknologi cerdas seperti IoT atau Internet of Things dan AI, adalah yaitu Artificial Intelligence. Tugasnya adalah untuk memberikan dan menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah produk. Ketiga, mampu untuk mendeteksi secara cepat dan tepat bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena ada kesalahan dari sisi teknis maupun non-teknis. Big data juga dapat merencanakan beberapa opsi untuk mengurangi dan mengatasi anomali tersebut dengan lebih cepat untuk membantu aktivitas bisnis, perusahaan atau organisasi. Inilah contoh penerapan big data untuk sistem rumah sakit. Big data di Indonesia ini juga sangat bermanfaat untuk sistem pelayanan rumah sakit itu sendiri. Salah satu masalah klasik yang sering dihadapi adalah terlalu banyak staf atau terlalu sedikit staf yang ada, sehingga pihak rumah sakit akan berisiko mengeluarkan biaya tambahan yang lebih besar dibandingkan dengan seharusnya. Tidak hanya itu saja, rumah sakit yang kekurangan staf juga akan berisiko terhadap kualitas dan performa pelayanan yang diberikan. Jika sedikit staf menangani banyak pasien, tentu pelayanan yang diberikan kepada pasien tersebut menjadi tidak berkualitas. Oleh sebab itu, dengan adanya big data, hal tersebut tidak akan terjadi karena bisa mencegah hal ini. Setidaknya beberapa rumah sakit telah menggunakan big data untuk berbagai macam sumber agar efektif dalam melakukan prediksi harian rumah sakit, seperti beberapa pasien yang diharapkan ada di rumah sakit per jamnya. Selain itu juga bermanfaat agar perawat dan staf administrasi rumah sakit lebih paham dengan ilmu data, yang mana sangat bermanfaat bagi operasional rumah sakit. Oke, sekian penjelasan big data dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melvin. Saya akan menjelaskan program berbagai sorting dengan bahasa Java. Yang pertama adalah min-max. Di main saya membuat program yang meminta 3 angka berbeda dari user. Lalu ketiga angka tersebut dimasukkan dalam array bernama R, yang nantinya dioper ke parameter function sorting min-max di bawah. Setelah menerima array dari function tersebut, array hasil dari sorting akan diambil indeks pertama dan terakhir dan diprint di layar. Lalu untuk bagian function bernama min, menerima parameter array integer A. Array sort langsung mengsort array yang diberikan dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu array-nya di return ke main. Sekarang saya akan run kodenya. Selanjutnya adalah bubble sort. Sama seperti tadi, saya meminta 3 angka dari user. Lalu di bagian function bernama bubble menerima parameter array integer A for integer I mulai dari 0, I lebih kecil dari panjang array jika indeks sekarang lebih besar dari indeks selanjutnya. Maka kedua indeks tersebut akan pertukaran objek. Berulang-berulang hingga for loop-nya selesai dan array-nya akan di-return ke main. Sekarang saya akan run kodenya. Selanjutnya adalah insertion sort. Langsung ke bagian function bernama insert, menerima parameter array integer A
For integer i mulai dari 0 hingga panjang array integer j sama dengan i. Dipakai while loop selama j lebih besar dari 0 dan array indeks ke j lebih kecil dari satu indeks sebelum j. Kedua indeks tersebut akan bertukaran objek. Ketika for loop-nya sudah selesai, maka array-nya akan di-return ke main. Sekarang saya akan meng-run kodenya. Yang terakhir adalah selection sort. Di bagian function bernama select menerima parameter array integer a. For loop pertama, i sama dengan 0, batasnya lebih kecil dari panjang array, index adalah i. For j mulai dari i tambah 1, j lebih kecil dari panjang array. Jika indeks ke indeks objeknya lebih besar dari indeks ke j, maka indeks baru akan diganti ke j. Ketika for loop ini selesai, maka akan dicek if indeks sekarang bukan sama dengan i atau indeks pertama, maka indeks ke i dan indeks ke indeks akan bertukaran objeknya. Setelah for loop pertamanya selesai, maka array-nya akan di-return ke main. Sekarang saya akan run kodenya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.